Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, ini di bagian depan ini saya belum apa-apa udah semangat banget. Kenapa mas? Kok semangat banget? Karena di hari ini saya baru aja menemukan sebuah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ada satu trik sederhana yang powerful, yang betul-betul nyata ya teman-teman, yang bisa kita gunakan untuk apa coba? Untuk melipat gandakan rezeki dengan cara yang masuk akal. Nah ini sebuah cara yang lagi-lagi bisa langsung kamu praktekin ya. Jadi nggak harus nunggu besok, nggak harus nunggu mungkin nanti, nggak. Sambil nonton video ini bisa kok langsung kamu rasakan sendiri efeknya ada nggak sih di video ini ketika saya mempraktekannya ya. Tapi sebelumnya di bagian depan ini saya berdoa dulu, siapapun kamu, apapun masalah hidup kamu, kamu tetap sahabat saya ya. Saya sayang sebagai seorang sahabat kepada kamu, jadi sini deh. Anggap saja saya memeluk kamu dari jauh, kemudian saya berkata, sabar ya. Ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di sini, dan banyak loh sahabat Pagar Kehidupan yang di komentar kalau kamu lihat tuh juga mendukung kamu, mensupport kamu. Jadi teman-teman mau nggak? Ini udah lama nih gak kita lakuin ya. Coba deh tuliskan di komentar dong sebuah kalimat yang kamu tuh mensupport sahabat Pagar Kehidupan yang baca tulisan kamu. Karena saya yakin nih, yang nonton video ini banyak loh yang lagi ada masalah. Mau nggak kita tebarkan kebaikan dengan cara apa? Tuliskan di komentar, katakan kepada teman-teman kita doa terindah supaya mereka yang membaca tulisan kita masalahnya segera beres ya dan diberikan kebahagiaan. Saya duluan deh. Teman-teman, apapun masalah yang kamu hadapi, saya doakan diri kamu segera diberikan jalan yang paling baik, paling bahagia, dan paling membuat kamu berkah dan berkelimpahan. Amin. Oke? Sekarang udah waktunya kita praktek sambil kamu menuliskan doa-doa terindah di komentar, sambil kamu mendengarkan apa yang ingin saya berikan kepada kamu ya. Siap? Ini emas banget nih. Gini. Jadi ini sebenarnya terinspirasi oleh kisah teman saya yang saya tolong ya. Jadi kalau kamu pengen curhat dengan saya bisa, caranya di deskripsi. Kamu pengen curhat ngobrol sama saya via email, via telepon bisa, lihat deskripsi deh ya. Nah salah satu dari curhatan teman saya, ada satu hal yang sangat menginspirasi yang saya sembuhkan dan akhirnya dia bisa pulih dan saya pun ingin menyebarkan ilmu ini secara gratis untuk kamu. Dia bingung teman-teman. Kenapa ya kok dia punya usaha? Dia usaha by the way, usaha online. Dia punya usaha itu kok menurun terus belakangan ini. Padahal produknya tuh bagus banget. Tapi entah kenapa kok rezekinya mendadak menjadi turun terus sampai akhirnya seret. Kalau dibilang masalah sedekah, dia bagus sedekahnya. Dia juga bukan orang yang maaf ahli maksiat, dia nggak pernah bermaksiat gitu ya. Dia juga orang yang tidak tertutup dengan ilmu-ilmu baru, jadi dia orangnya selalu mau belajar. Tapi kok kenapa rezekinya mendadak menjadi turun terus? Sampai akhirnya kita ketemuan nih di sebuah mall, kemudian kita ngobrol teman-teman. Dan setelah saya mendengarkan cerita dia sendiri, seperti layaknya kamu yang curhat ya, kalau pengen curhat dengan saya dengerin dulu cerita dia sampai akhirnya saya tahu akar permasalahannya di mana. Akar permasalahannya itu sepele teman-teman. Dia lupa bahwa yang namanya rezeki itu ada yang namanya gema. Saya ulangi. Seringkali orang itu lupa sama seperti teman saya tadi. Lupa bahwa yang namanya rezeki itu ada gemanya. Mas, gema itu apa? Gema itu adalah suara yang mantul kalau kamu lagi teriak di dalam gua. Kau pernah nggak teriak di dalam sebuah ruangan yang besar, entah dimanapun itu, suara kamu tiba-tiba bergema. Bergema persis seperti suara yang kamu ucapkan. Nah, rezeki pun itu ternyata seperti itu. Rezeki itu ada suara gemanya dan sayangnya seringkali orang lupa memperhatikan hal ini. Nah, sekarang langsung aja saya kasih tahu letak kesalahan dia di mana dan bagaimana cara mengobatinya. Tahu nggak? Dia ternyata seringkali melakukan satu hal yang justru kalau saya bilang ini terlarang. Kamu tahu hal apa itu? Menyepelekan hal kecil yang ternyata berdampak besar bagi rezeki orang lain. Saya ulangi, kita seringkali melakukan hal yang sama nih seperti teman saya tadi. Menyepelekan hal yang kita pikir kecil,
ternyata itu berdampak besar buat orang lain secara rezeki. Contohnya, kenapa saya minta kamu suruh klik jempol ke atas kalau kamu suka dengan video orang? Bukan hanya pagar kehidupan. Karena satu jempol ke atas kamu buat tuh video, itu seperti emas buat seorang yang punya video konten itu. Jadi ketika kamu melakukan klik jempol ke atas, bagi kamu itu sepele. Cuma jempol ke atas doang. Tapi bagi orang itu tidak. Nah, barang siapa di antara kita, ketika ada konten kreator bilang, kalau kamu suka klik jempol ke atasnya, kita mengabaikan, itu sama seperti kita, maaf ya, menyempitkan rezeki dia. Jangan heran kalau rezeki kita jadi sempit juga. Itu sederhana kan? Nah, teman saya juga begitu sama. Dia kalau habis mesen makanan dari Gojek, dia itu jarang ngasih rating. Saya tanya, kenapa kok kamu nggak pernah ngasih rating? Padahal Gojek-Gojek itu nganterin makanannya bagus kan? Bagus sih, sampai kepada kamu kan? Sampai. Tapi kenapa kamu nggak pernah klik bintang 5? Nggak usah lah, itu hal sepele. Loh, hei, itu hal sepele buat kamu, saya bilang. Tapi tidak sepele buat abang dan mbak-mbak Gojek tadi yang nganterin makanan kamu, barang kamu kepada kamu. Gitu ya? Iya, karena dengan rating bintang 5 tadi, dia bisa loh melanjutkan karirnya lebih bagus di hari itu. Betul nggak nih? Coba, yang kerja sebagai ojek online bener nggak? Segitu pentingnya kan bintang buat kalian, tapi bener kan? Ada aja orang yang meremehkan seolah-olah, buat apa sih bintang, sepele. Nah itu yang bahaya. Coba nih, kalau sekarang saya suruh kamu suka dengan video ini, silakan klik jempol ke atasnya. Coba, klik nggak jempol ke atasnya? Nah, alhamdulillah kalau kamu klik, berarti kamu sudah sadar ini hal yang sangat sederhana, tapi efeknya besar buat kamu. Oke, sekarang saya akan menjabarkan lagi lebih dalam perkara ini supaya kamu jadi lebih berkelimpahan. Mau ya? Bagus. Gini loh, seperti yang saya bilang tadi, kita sebagai manusia seringkali menganggap hal-hal sepele itu tidak akan mengundang hal yang besar. Seperti teman saya tadi jarang ngasih rating kepada Gojek. Menurut dia itu sepele, padahal itu besar sekali. Seperti mungkin di antara kita, maaf ya, jarang ngasih klik jempol ke atasnya kalau suka dengan konten kreator yang kita lihat. Kita pikir itu sepele, padahal tidak. Nah sekarang, coba, di bagian ini saya ingin kamu merenung. Kita renungkan bersama, kita manusia tempatnya salah kok, saya juga pernah salah, betul? Kita renungkan diri kita sendiri tanpa harus merasa malu. Ada nggak sih dalam hidup kita yang belakangan ini sifatnya kayak teman saya tadi? Kita menganggap sesuatu hal itu sepele, tapi ternyata itu tidak. Saya kasih contoh, mau ya? Mau? Kapan terakhir kali kamu mengatakan bahwa orang tua kamu itu adalah orang tua yang berharga buat dirimu? Ayo yang masih ada orang tua nih, ya, baik kamu sekarang udah nikah maupun masih tinggal sama orang tua atau ngekos. Coba kapan terakhir kali kamu mengatakan kepada ibumu, kepada bapakmu, Pak, Bu, terima kasih ya, kalian sudah menjadi orang tua yang berharga buat saya. Kapan terakhir kali mengatakan itu? Aduh mas, saya canggung. Masa kalah sama rasa canggung? Aduh mas, saya nggak biasa. Masa kalah sama rasa nggak biasa? Mau rezekinya bagus nggak? Orang tua itu adalah salah satu pembuat keran rezeki kita lancar loh. Hei, kalau orang tua kita punya salah, kita udah maafin belum sih? Kalau kita punya salah, kita sudah memaafkan diri sendiri belum sih? Cara kita tahu apakah kita sudah memaafkan orang lain ataupun diri sendiri adalah lawan tuh semua perasaan gak enak tadi, kamu lawan, kamu ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, ucapkan terima kasih kepada diri sendiri seperti materi kemarin yang kamu tonton di video saya. Coba sekarang, ayo praktekin nih ya. Ini bagi yang orang tuanya masih ada ya. Kamu WhatsApp deh, atau kamu kirim SMS atau WhatsApp. Tulisan aja bilang, Bu, Pak, terima kasih ya sudah menjadi orang tua yang hebat buat saya. Mau nanti mereka ngerasa itu aneh, canggung, percaya sama saya. Apapun yang mereka katakan padamu, ada perasaan bahagia di hati mereka. Pasti. Apapun bentuknya ya, pasti mereka tetap seneng kok. Dan kamu sadar nggak? Ketika orang tua itu seneng, berkahnya akan datang ke kamu juga. Itu sederhana kan? Tapi bener, ini efeknya dahsyat. Coba lakukan dulu nih, bagi yang orang tuanya masih ada. Nah kalau yang orang tuanya sudah tidak ada, kirimkan doa terindah. Kalau yang muslim, kirimkan Al-Fatihah buat mereka. Selesai, sederhana.
Nah, itu kan untuk orang tua, Mas. Apakah harus orang tua saja? Oh tidak, no. Kita bisa melakukan hal ini untuk orang-orang di sekitar kita kok. Contohnya, pasangan kita. Ini bagi yang udah nikah ya. Bagi yang masih pacaran mah jangan lakukan ini nggak pantas. Bagi yang udah nikah, kapan terakhir kali kamu megang pasangan kamu, terus kamu peluk sambil berkata, kamu sangat berharga untuk aku? Halo? Bener gak sih itu yang kamu dambakan dari pasangan kamu, wahai para istri, wahai para suami? Halo? Bener apa tidak? Coba sekarang jujur sama saya. Betul kan? Sekarang bayangin deh, kalau diri kamu meluk pasangan kamu, kemudian ketika memeluk kamu berkata, terima kasih ya, kamu sudah menjadi sangat berharga buat hidup aku. Itu rasanya enak loh. Enak buat yang denger, dan enak buat yang ngucapin. Mungkin bagi diri kamu selama ini sebelum ada video ini akan berpikir, hal ini sederhana. No, hal ini sederhana buatmu tapi tidak bagi orang lain. Itulah yang namanya gemar rezeki. Paham? Sampai di sini ngerti? Jadi coba sekarang praktekin. Ya, panggil pasanganmu, suruh denger lagi video ini dari depan. Atau mungkin kalau udah terlanjur mendengarkan berdua, nah bagus nih, ayo pelukan dong. Sambil katakan terima kasih ya, kamu sudah jadi manusia yang berharga buat hidup aku. Masalah rumah tangga apapun kalau mempraktekkan ini beres Pak, Bu. Beres, coba dipraktekin. Bahkan ini pun juga bisa lo dipakai bagi yang udah punya anak, pengen anaknya jadi gak terlalu bandel. Pak, Bu, dengerin saya, mohon maaf nih. Anak bandel itu pada dasarnya cuma cari perhatian doang. Iya, anak yang tadi ngebully saya waktu kecil, waktu SD itu cuman dia nyari perhatian doang itu. Karena di keluarganya dia gak dapet. Jadi supaya anaknya bapak ibu tidak jadi anak bandel, mau tahu caranya gimana? Betul, pakai ilmu ini. Panggil dia, peluk dia, katakan terima kasih ya, kamu sudah jadi anak yang berharga buat ibu. Kalau Anda laki-laki, terima kasih ya, kamu sudah menjadi anak yang berharga buat bapak. Ayo para orang tua, jangan gengsi. Nggak boleh gengsi meluk anak sendiri. Karena anak sendiri itu nggak butuh gengsi kita, Pak, Bu. Hal sederhana ini bisa loh kalau dilakukan rutin mengobati mereka dari semua penyakit psikologi mereka. Ini fakta, boleh diuji sendiri. Silakan. Nah teman-teman, itu kan tadi hal sederhana ya. Bahkan diri kamu mungkin ada yang sudah berkaca-kaca mengeluarkan air mata. Karena apa? Walaupun cuma sekedar mendengarkan, ngerasa ini bener nih. Ini lagi-lagi Mas Aryan menampar saya dengan materi yang sangat daging di hari ini. Dan kok saya baru sadar ini ya? Nah teman-teman, coba. Sekarang saya sebagai sahabat kamu ingin memberitahu hal sederhana untuk kamu dari jauh ya. Diri kamu itu berharga. Diri kamu itu spesial. Cuman sayangnya nggak ada yang ngasih tahu kemana kamu harus melangkah. Sekarang coba deh, dengarkan video ini berulang kali, mau nggak? Lakukan hal sesederhana apapun yang kamu tahu itu bisa membuat orang lain jadi bahagia. Mulai hari ini, kalau kamu lagi naik Gojek, kasihlah rating yang bagus kalau memang beliau-beliau ini orang baik. Nggak usah nunggu. Kalau selama ini kamu mungkin cuek kalau habis beli barang, ucapkanlah terima kasih pakai senyuman. Ya, kalau selama ini kamu suka dengan konten kreator manapun, kamu suka, kliklah jempol ke atasnya tanpa disuruh. Hal-hal sesederhana itu loh, termasuk kalau ngasih makan hewan, tidak menyakiti hewan, ngasih makan tumbuhan. Hal-hal sesederhana itu loh ternyata yang bisa memperbaiki rezeki kita juga. Jadi kuncinya pagar kehidupan itu harus dipraktekkan karena materi ini ringan ya untuk kamu praktekkan. Dan kamu harus tahu materi ini sebenarnya melengkapi video yang kamu tonton di hari sebelumnya. Nah kalau kamu bingung video apa mas, materi keren yang sebelum ini kok saya belum nonton, lihat di deskripsi juga ada caranya ya. Di deskripsi akan saya taruh link video sebelum video ini supaya kamu paham video manakah yang saya maksud. Itu juga bagus loh, penontonnya pada happy ya yang nonton. Kamu suka banget dengan video ini, silahkan mulai biasakan klik jempol ke atasnya. Terima kasih. Dan kamu butuh curhat dengan saya, ada masalah yang tidak bisa mungkin kamu tanggung sendiri, boleh.
Caranya pun ada di deskripsi, bisa kamu sentuh kolom deskripsi video ini dan lihat, kamu daftar aja ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye, terima kasih.